Apakah Bapak Ibu kita bisa mulai ya? Bisa. Bisa ya, langsung mulai saja ya. Mulai aja. Oke. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada panitia yang mempercayakan sesi ini ke saya. Hari ini saya sebetulnya hanya ingin berbagi pengalaman saya berkaitan dengan updating skill kita sebagai seorang guru. Apakah Bapak Ibu aktif di SIM PKB? Siapa yang aktif di SIM PKB? Dari semua guru agama yang ada di sini, siapa yang aktif di SIM PKB? Simpatika, Pak. SIM PKB. Artinya aktif, dia login, dia ikut workshop yang ada di SIM PKB, terus kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di SIM PKB. Selain Pak Pur? Kalau aktifnya aktif. Iya, tapi belum tergabung di komunitas. Betul, Pak. Ya. Kendalanya apa ya? Kenapa belum ada? Oke, jadi saya di sini sebetulnya ingin sharing pertama-tama soal itu, Bapak Ibu. Di SIM PKB ini kan sebetulnya kita diberikan banyak fasilitas untuk updating ilmu. Maka di sini di SIM PKB itu kan biasanya untuk yang mata pelajaran umum, artinya selain agama begitu. Dan kita kadang-kadang bukan agak males ya, tapi kita terkadang agak cuek gitu, karena itu tidak berpengaruh kepada kita hanya fokus ke simpatika saja untuk kepentingan administrasi kita. Sejatinya simpatika itu tidak banyak memberikan kita workshop pelatihan, hanya administrasi soal jadwal kita, terus nanti apakah kita layak menerima tunjangan atau tidak. Tapi soal upgrading kita, soal teknologi kita, kalau kita hanya membuka simpatika, kita tidak akan bisa belajar banyak. Maka kalau yang belum, saya menyarankan Bapak Ibu untuk gabung di sini, di SIM PKB. Memang tulisannya sama. Yang di sini saya juga belum tergabung dengan komunitas tertentu. Kalau kita memiliki link khusus di LPMP, bisa menghubungi operator sebetulnya, karena itu ranahnya di ranah LPMP kalau yang kota, supaya mendaftarkan MGMP kita, supaya nanti ketika kita memilih komunitas, ada komunitasnya di situ. Jadi ini yang mungkin butuh kita kerjakan bersama. Kalau nanti ada reorganisasi, baik itu untuk dipikirkan supaya satu kita bisa upgrading. Yang saya maksud dengan upgrading ini Bapak Ibu ya. Banyak iklan. Kita ini mau saya kemana? Oh ini. Nah ini ada banyak seri, ada seri numerasi, guru merdeka belajar, semangat guru, kemudian pengelolaan guru pendidikan inklusi. Nah misalnya saya contohkan di sini Bapak Ibu. Jadi ada yang seri semangat guru ini, yang memang sebagian kita nggak aware, sebagian kita nggak menyadari bahwa ini sangat penting bagi kita untuk mengupdate ilmu kita. Dan ini sekali lagi yang menjadi mungkin keprihatinan ya, kita memang di SIM PKB itu dipandang sebelah mata karena segala soal urusan administrasi kita disimpatika, dan di sekolah kita kadang-kadang kita tidak mendapatkan porsi itu gitu. Jadi makanya kita harus nanti saya akan memberikan sedikit bagaimana sih kita sebagai guru itu tidak berhenti ketika kita menghadapi kesulitan, entah itu suasana pandemi, entah itu berkaitan dengan teknologi yang sekarang kita hadapi. Maka di seri yang ini misalnya, ini ada seri tentang kemampuan non teknis adaptasi teknologi. Nah ini masih banyak angkatan Bapak Ibu yang bisa diikuti. Kalau misalkan ini ada angkatan 4 sampai angkatan 10 begitu. Tujuannya sebetulnya membuka wawasan kita, membuka
cara pandang kita, bagaimana kita menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal guru, soal kita, pasti kita juga bicara soal bagaimana sih kita berhadapan dengan teknologi. Yang saya maksudkan seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu materi yang disampaikan soal yang namanya resiliensi atau ketangguhan. Bagaimana kita sebagai guru itu memiliki sikap nggak anti terhadap teknologi, tapi merangkul teknologi dan menggunakan. Maka dalam penggunaan teknologi itu ada di sini diperkenalkan dengan istilah SAMR. SAMR itu untuk substitusi, augmentasi, modifikasi, dan redefinisi. Ini sebetulnya hanya istilah yang dipakai untuk tingkat atau progres kita dalam penggunaan teknologi. Maka hari ini saya sebetulnya mau mempraktekkan ini supaya apa? Supaya yang namanya teknologi yang kita pakai, kalau yang pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bicara soal membuat video pembelajaran, jadi saya ingin supaya hari ini tuh lebih dari itu gitu. Kita tidak hanya membuat tapi bisa mengkombinasikan video pembelajaran yang sudah kita buat dengan teknologi yang kita pakai sekarang. Kita difasilitasi banyak oleh kementerian soal misalnya akun Belajar ID yang penyimpanannya unlimited. Kita bisa simpan file berapa besarnya. Kalau file Google biasa hanya mampu menyimpan 15 GB. Tapi kalau di penyimpanan di Google Belajar ID kita bisa store file, bisa simpan file lebih dari itu. Jadi ini sangat penting, maka bagi Bapak Ibu guru yang belum tahu akun Belajar ID-nya, silakan tanya ke operator. Kalau hilang passwordnya bisa tanya ke operator, karena operator bisa meriset itu. Nanti saya tunjukkan keuntungan-keuntungan atau fasilitas lebih yang diberikan oleh Google ya di akun Belajar ID itu. Memang di antara kita, misalkan di sekolah Fransiskus misalnya, menggunakan kerangka Microsoft. Jadi menggunakan produk Microsoft untuk pembelajaran. Entah itu nanti istilahnya Pak Benyamin? Kalau di Fransiskus menggunakan Microsoft Teams. Microsoft Teams. Tapi di kementerian kita sudah difasilitasi dengan akun Google yang setiap guru, setiap peserta didik memiliki ini, sudah diberi. Nah, sekarang kita tergantung memanfaatkan itu. Jadi nanti kita yang pertama, yang awalnya hanya tingkat substitusi, menggunakan teknologi hanya untuk menggantikan proses pembelajaran kita ketika tatap muka, atau nanti kita bisa sampai tahap modifikasi. Kita menggunakan teknologi, kita bisa untuk mencari nilai value lebih dari apa? Dari teknologi yang kita pakai itu. Menggabungkan beberapa aplikasi menjadi sistem pembelajaran yang akan kita pergunakan. Di sini saya contohkan misalnya menggunakan video meeting atau Zoom atau apa namanya Google Meet. Nah, dalam tahapan-tahapan tertentu memang Google Meet hanya dipakai untuk seperti kita metode ceramah, seperti kita ngajar di kelas. Ada yang seperti itu. Nah, maka ini penggunaan teknologi masih dalam tahap substitusi saja. Jadi teknologi dipakai untuk menggantikan yang tadinya tatap muka menjadi virtual atau secara daring. Tetapi metodenya masih sangat sama. Kita masih menjelaskan seperti kita menjelaskan di kelas. Maka sebetulnya kita harus bisa sampai pada tahapan menggunakan teknologi itu lebih dari itu. Jadi nanti harus kita padukan juga dengan produk yang lain yang nanti akan kita semua praktekkan. Saya harap nanti ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah, ini yang nanti yang yang akan kita pakai, salah satunya adalah yang namanya Jamboard. Jamboard ini adalah fasilitas seperti papan tulis seperti ini, tapi nanti kita bisa sharingkan ke siswa, kita bisa berinteraktif dengan siswa karena siswa juga bisa menuliskan apa yang ada di
papan tulis itu. Bagaimana nanti kita akan coba praktekkan, kita nanti akan coba sama-sama, nanti kita akan buat satu pertemuan meeting, kemudian nanti kita pretensi bahwa Bapak Ibu semua adalah siswa, kemudian ada nanti kita bisa saling berinteraksi di sana. Nah, think board ini sekali lagi juga persis sama dengan apa yang terjadi di papan tulis. Jadi kalau kita hanya persoalan menggantikan yang manual ini secara digital, kita masih dalam tahap yang namanya substitusi, hanya penggantian saja. Tidak ada yang baru begitu. Maka nanti memang kita diminta, kita diharapkan untuk bisa sampai ke tahapan bahwa tidak hanya substitusi saja, tapi menggunakan ini sebagai media interaktif yang memang merangsang siswa untuk lebih belajar. Tingkat mungkin kalau di level SD, untuk level SMP mungkin akan sangat sulit ya. Tapi kalau untuk tingkat level SMA saya kira soal teknologi mereka agak sedikit melek lah. Penggunaannya itu agak sedikit lebih mudah daripada mengarahkan anak SD, daripada mengarahkan anak SMP misalnya. Dan nanti ini mungkin ketika kita praktekkan, nanti kita bisa sama-sama belajar dengan harapan sih nanti bisa sampai kepada tahap ini merupakan kegiatan yang memang mendukung kita sebagai guru baik dalam penggunaan teknologi maupun pendekatan kita ketika kita berhadapan dengan siswa. Bapak, Ibu, jadi kurang lebih saya kira untuk prolog saya seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa stuck, tidak bisa stop hanya pada yang biasa kita lakukan. Kita harus mengupgrade diri kita, paling tidak mengupgrade apa yang kita tidak tahu. Jadi kalau kita hanya puas pada udahlah yang ada aja, maka itu kita tidak pada fase kita tidak mau bergerak ke depan. Karena seperti kemarin Pak Bambang katakan, kita ya mendidik sesuai dengan zamannya, sesuai dengan situasinya. Begitu. Dan dalam berkaitan dengan pembelajaran yang daring ini, yang mungkin bisa kita lakukan juga adalah soal misalkan exchange guru misalnya. Jadi misalkan guru di Xaverius kemudian coba mengajar di SMK misalkan dalam event kelas maya misalnya, seperti kita menggunakan Google Meet. Itu yang saya yakin memang itu yang belum pernah kita lakukan, dan kalau dilakukan mungkin baik juga gitu loh. Jadi pengalaman misalnya nih saya nih ketika saya mengajar di SMK 2 menggunakan Google Meet, saya mengundang Pak Pur nih bisa nggak nanti kita switch ya, Pak Pur ngajar tempat saya tapi tetap saya ada di situ. Atau mungkin yang sekolah swasta lain ya, Xaverius Franciscus dengan misalkan dengan Xaverius, Pak Rasman dengan Pak Benyamin atau Bu Rosa misalnya. Itu salah satu yang ada berbagi situasi. Kita nanti kemudian akan lebih banyak belajar. Bagaimana kita menghadapi situasi atau nuansa di Xaverius itu seperti ini, nuansa di Franciscus itu seperti ini. Suasana di negeri itu seperti ini. Ini akan memperkaya khasanah pembelajaran kita. Dan ini mungkin ide saya ini mungkin kalau misalkan ini bisa direalisasikan, kita saling berbagi, mengajar bersama-sama di mana pada momen-momen tertentu, saya kira ini menjadi hal yang baik. Apalagi nanti kita bisa sampai ke publish ke media sosial. Ini yang kadang-kadang sering kita abaikan. Media sosial itu mengharapkan sebuah apresiasi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang misalnya aktif di YouTube misalnya, ada Bapak Ibu yang di sini aktif di YouTube, aktif di Instagram, nggak ada, aktif di Facebook, ya, melihat-lihat aja ya. Nah, media sosial itu sebetulnya sarana yang produktif untuk kita bisa berbagi banyak hal tentang kesuksesan kita misalkan, dengan metode pembelajaran kita misalnya. Dengan kita mengupload di media sosial, orang bisa melihat cara kita mengajar, cara kita belajar, kita bisa menginspirasi orang, bisa menginspirasi pelajaran lain untuk kok begini, kok begitu. Jadi ini yang mungkin
sebagai prolog saya yang untuk mengantarkan kita kepada supaya kita dengan teknologi kita harus bisa mengadaptasi, bisa menggunakan ini, jangan antipati gitu. Jadi Allah, aku nggak bisa lah, apalagi usia saya ngapunten Pak, apalagi usia saya sudah seperti ini. Gitu. Kalau kita berhenti pada wah ya wis lah kayak gini, ada apa alas aku pokoknya seramelu lah, yang penting sertifikasi cair misalnya. Kalau kita hanya puas pada fase itu, maka ya itu tadi, kita nggak pernah upgrading. Dan sementara yang namanya teknologi itu selalu upgrade, selalu akan tambah canggih. Bapak Ibu, jadi ini yang sebagai prolog saya yang akan yang menjadi titik awal kita ya, supaya membuka sekali lagi wawasan kita. Tolong kita mau membuka diri untuk hal-hal baru yang kita tidak tahu. Dan pemerintah sudah, sekali lagi ini berdasarkan pengalaman saya, banyak yang saya belajar dari STIM PKB itu. Mulai dari Merdeka Belajar, terus kemudian soal AKM, kemudian soal ini kemampuan tadi soal berkaitan dengan dengan teknologi, kemudian nanti soal pendampingan siswa yang inklusi. Itu yang kita nggak dapat dari simpatika, nggak ada gitu loh. Pembinaan kita itu ya hanya seperti ini di forum MGMP, kita diundang misalkan oleh Kanwil misalnya. Tapi secara digital kita nggak mendapatkan itu. Kita bisa cari tempat lain yang kita juga difasilitasi. Pada awal-awal memang saya sempat kenapa? Karena di situ ada tulisannya memang workshop tidak untuk guru agama dan pengawas awal-awal itu. Sekarang udah mulai itu nggak ada tulisannya. Jadi kita boleh ikut seminar tapi nggak boleh ikut workshop. Gitu loh. Mungkin dalam tatanan konsep, kalau pembinaan kan urusannya Kementerian Agama. Mungkin ada kamar-kamar seperti itu. Mungkin Pak Rasman sudah kurang lebih juga mengalami hal yang sama. Artinya bagaimana informasi yang disampaikan di STIM PKB itu sungguh membantu kita sebagai guru. Iya Pak, juga di bawahnya biasanya kalau buka itu kita langsung Anda bisa masuk melalui Simpatika gitu. Muncul tulisan kayak gitu. Oke, itu kalau mau masuk ke STIM PKB ya. Iya. STIM PKB itu sudah terintegrasi dengan akun Simpatika kita. Jadi kalau kita mau masuk nggak ada. Sebenarnya kita kadang-kadang itu mentoknya di nomor UKG karena harus ada nomor UKG kita. Sementara kita ora pernah UKG sak jege urip agama itu. Paling tidak minimal pengalaman saya 10 tahun jadi guru agama gitu loh. Nggak pernah ikut UKG. Saya pernah ikut UKG pelajaran TIK. Agama nggak pernah. Jadi kalau ditanya nomor UKG aku nggak tahu. Tapi nanti kalau kita masuk ke pakai Simpatika, nanti otomatis kita punya akun, nomor UKG. Dan saya pernah cek akun UKG saya itu agama Islam. Coba nanti Bapak Ibu guru masuk ke akun Simpatika, masuk ke akun masuk ke STIM PKB, masuknya melalui akun Simpatika. Nanti cek di situ apakah nomor UKG Ibu namanya agama Katolik. Cara masuknya gimana? Oke, cara masuknya kita coba kita masuk ke ini ya, ke STIM PKB gitu, atau STIM guru pembelajar .STIM PKB. Ketika apa? Di ini ya, bentar, ini kok nggak kelihatan. Oke. Dan di sini tuh juga ada yang namanya program guru penggerak. Ada yang ikut Bapak Ibu guru dari guru agama Katolik, guru penggerak. Itu dari sekolah kemarin ada Pak. Oh, tapi kita nggak ada yang ikut. Yang ada di sini ada ikut guru penggerak? Enggak ya?